Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin. Anak-anakku, satu pada pagi hari ini kita melanjutkan pembelajaran minggu kemarin dengan keadaan daring. Ya. Ini belajar di rumah masing-masing. Kalian membuat video pembelajaran yang telah dibuat. Untuk pertemuan kali ini, pertemuan kedua, pembelajaran 1 subtema 2, yakni tentang mengenal harokat dalam Al-Quran. Untuk yang minggu lalu kita sudah belajar tentang huruf-huruf hijaiyah, alif, ba, ta sampai ya. Masih ingat semua ya. Huruf-huruf hijaiyah yang pernah kita pelajari ya, kemarin alif, ba, ta, jim, kok sampai ya. Untuk minggu ini kita akan belajar tentang huruf alif ini jika dikasih tanda baca atau dikasih harokat bagaimana bunyinya. Itu akan kita bahas pada ini. Sebelum masuk ke materi pembelajaran tentang tanda baca dengan Al-Quran, akan memahami dulu Al-Quran itu apa sih? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, ya. Kita umat Islam yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran atau kitab yang kita baca setiap hari dan kita pelajari setiap hari itu adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah dan Nabi Muhammad. Kenapa disebut kitab suci? Ada yang tahu anak-anak? Kitab suci, kenapa disebut kitab suci? Karena ketika kita memegang Al-Quran, kita harus dalam keadaan suci, harus dalam keadaan tidak menyentuh hadas. Sepertinya contohnya, ketika kalian ke sekolah, apakah boleh berangkat sekolah untuk pakai mandi? Boleh tak? Boleh, tapi temanmu di sebelahmu ya kasihan. Nah, tapi kalau Al-Quran itu wajib atau harus memegangnya dengan memegang Al-Quran, karena di dalamnya itu terdapat bacaan-bacaan dan nama-nama Allah yang suci. Al-Quran diturunkan ke dunia ini untuk apa sih? Sebagai petunjuk bagi umat manusia agar bisa selamat di dunia dan di akhirat. Al-Quran diturunkan itu tidak hanya untuk dibaca, tapi diaplikasikan atau dikerjakan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Contoh, ketika kita akan makan menggunakan tangan kanan, makan didahului dengan membaca bismillah, makan didahului dengan berdoa. Itu anjuran dalam Al-Quran. Kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan sehari-hari, semua itu ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran sebagai petunjuk. Kalau kita memegang Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai petunjuk hidup kita pasti akan bisa selamat di dunia dan di akhirat. Huruf Al-Quran juga disebut dengan huruf hijaiyah. Alif, ba, ta yang kemarin kita pelajari itu disebut huruf hijaiyah. Yang jumlahnya ada 28 atau 30. Kok bisa Pak? 28 atau 30. Nah, yang kemarin pernah kita bahas soal tidak mengulang lagi. Kita akan kembali juga. Di sini coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Di sini ada 30. Tapi tadi kok baru dibilang atau 28. Nah, yang mana itu? Nah, ini. Di sini ada lam alif. Lam alif itu adalah gabungan dari lam sama alif ini. Untuk apa? Tanda kalau ketika nanti ada huruf yang panjang itu tinggal kasih alif. Yang kedua yakni hamzah. Nah, hamzah ini ketika tidak dikasih harokat sama dengan hamzah. Ketika dikasih harokat nanti harokat apapun itu bacaannya akan sama dengan
paham ya anak-anak? 28 atau 3. Sedangkan tanda baca dalam Al-Quran disebut harokat. Harokat. Ingat, tanda baca dalam Al-Quran disebut harokat. Macam-macam tanda baca atau bentuk harokat di dalam Al-Quran. Yang pertama, apa namanya di sini karena di kelas sebelah dari memasang tiket, papan tiket. Nah, di sini ini fathah yang pertama. Fathah itu bentuknya seperti ini. Ini hurufnya di bawahnya, di sini di atasnya serati. Itu namanya fathah. Jika fathah itu dipasang di salah satu huruf, biasanya bunyinya bertemu di A dengan membuka mulutnya, yaitu A. Ingat ya, jadi seperti ini namanya fathah, bunyinya A. Yang kedua yaitu kasroh, biasanya ada di bawah, bentuknya sama kayak fathah. Fathah di atas, kalau kasroh itu ada di bawah. Nah, bunyinya itu I. Ya, fathah, kasroh, fathah, bunyinya A, kasroh bunyinya. Yang selanjutnya yakni doma. Doma ini bentuknya kayak angka 9 tapi sedikit miring ya. Ini domah namanya, bacanya U. Ingat-ingat kita belajar 3 harokat dulu, karena sebenarnya harokat itu ada banyak. Kita fokus kepada 3 dulu, yakni fathah yang bunyinya A, kasroh yang bunyinya I, dan domah yang bunyinya U. Ingat ya bentuknya ya. Nah, ini ada huruf hijaiyah dengan harokatnya. Nah, alif dikasih harokat fathah bunyinya A, alif dikasih kasroh bunyinya I, alif dikasih domah bunyinya U. Nah, ba dikasih fathah bunyinya ba, ba dikasih kasroh bunyinya B, ba dikasih domah bunyinya Bu. Biasanya kalau dulu waktu kecil belajar ngaji itu alif fathah A, alif kasroh I, alif domah U, dibaca A, I, U. Nah, seperti itu. Boleh untuk belajar, mungkin yang belum atau lupa cara membacanya. Kalau sudah sampai Al-Quran ngajinya atau sudah jilid tinggi, ya diperhatikan saja ya. Mungkin belum tahu namanya ini apa. Biasanya anak-anak itu banyak yang lupa, padahal sudah sampai Al-Quran tapi nggak tahu harokat ini yang di atas ini namanya apa, nggak tahu lagi. Tapi sudah ngajinya Al-Quran, nah karena belum tahu namanya apa ya. Ini ada alif sampai ya. Nah, ini bunyinya berubah berbeda-beda. Yang awalnya alif jadi A, yang awalnya ba jadi ba, yang awalnya dari ta jadi ta, yang awalnya dari ta jadi ta. Begitu juga sampai bawah. Ya. Selanjutnya contoh, di sini ada huruf alif. Apabila ada huruf alif dikasih harokat apa namanya anak? Ya fathah ya. Dikasih harokat fathah kan berubah menjadi dibaca apa? A. Ya, pintar. Ya, ingat-ingat ketika ada huruf alif dikasih harokat fathah bacanya jadi A. Jika ada huruf ba dikasih harokat apa namanya ini? Kasroh, bunyinya B. Sedangkan jika ada huruf ta dikasih harokat apa ini namanya? Harokat apa? Domah. Bunyinya jadi apa? Iya, tu. Tuh. Nah, jika ada huruf dal, ya ini apa? Huruf dal dikasih harokat apa ini? Kasroh, bunyinya jadi ya pinter di ya, bunyinya jadi di. Jika ada harokat ro, ini harokat ya, ada huruf apa namanya? Huruf hijaiyah yang bentuknya seperti pisang katanya kemarin ya. Ro ini dikasih harokat fathah bunyinya jadi. Sedangkan jika ada huruf short, huruf apa? Short. Jika ada huruf short dikasih harokat apa namanya ini? Kasroh, bunyinya jadi si. Bunyinya jadi si. Selanjutnya jika ada huruf ghoin,
kayak angka 4 yang kayak angka 3 yang kebalik, tapi ada apa ini katanya kemarin ada alatnya, ada andeng-andengnya di atas. Goin ya, bentuknya diingat-ingat juga ya, kalau tidak ada harokatnya ini goin ya, jangan langsung baca go ya, pintar kan, ini namanya apa, goin. Jika huruf goin dikasih harokat yang namanya harokat apa, doma, dibaca hu, pintar hu ya. Selanjutnya jika ada huruf dot, nah ini tadi kayak short tapi dikasih titik atau ada andeng-andengnya di atasnya ini dot. Ketika di dot ini dikasih harokat fathah, bacanya jadi be, tegal ya, be. Oke, selanjutnya jika ada huruf kof ini jika dikasih harokat be, bunyinya jadi o, p. Selanjutnya ada huruf apa ini kayak pancing, lam ya, lam. Jika huruf lam ini dikasih harokat apa namanya, kasroh, bunyinya jadi atau beli. Selanjutnya ada huruf h ya, yang bentuknya katanya nulisnya sulit gitu ya, nulisnya dari sini muter seleret, nah, dikasih harokat doma, bunyinya jadi bu. Selanjutnya, nah ini cara menggabungkan bacaan ya kan. Nah ini ada bacaan, ada huruf 3 huruf, ada ma, ada o, ada ni. Jika digabung, jika kita membacanya menggabung ya, bunyinya jadi apa, ma, o, ni. Nah ma, o, ni apa anak-anak bilangnya, ma, o, ni. Nah kalau tadi kita kan belajar tentang huruf 1 per 1 huruf ketika dikasih harokat juga. Nah sekarang ini menggabung tapi belum digandeng loh ya, bacanya saja yang digabung, belum menggandeng. Nanti ada pelajaran tambahan lagi yaitu menggandeng huruf hijaiyah, nanti di BTQ sama Pak Kasmiran atau nanti agama di kelas 2 itu ada. Nah, selanjutnya ada huruf, nah ada 3 huruf lagi ini, ayo bacanya gimana ini, fa, pinter, ri, pinter, bu, bacanya jadi fa, ri, bu ya, jadi bacanya langsung digabung, jangan cari satu fa berarti ri berarti du. Nah ini kan satu paket satu pasang, jadi bacanya digabung walaupun pelan-pelan tidak masalah, yang penting bisa pelan-pelan ya, fa, ri, du. Nah fa, ri, du. Selanjutnya nah ada lagi ini, oh iya anak-anak diingat dulu anak-anak ya, ketika kita menulis huruf hijaiyah, huruf Arab ini menulisnya dan membaca dari sisi kanan ya, dari sisi kanan sini, bukan dari kiri sini, nggak boleh baca ni, o, ma, boleh, bacanya dari kanan, nulisnya juga dari kanan. Kemarin sudah belajarkan cara nulisnya dari kanan ke kiri. Kalau nulis tulisan biasa ini abjad ini ya, nah kayak tulisan gabungan bacaan ini kan dari kiri ke kanan, nulisnya juga gitu, dari kiri G A, nggak tahu baca dari belakang dari kanan, aneh bacanya, nak acep nak acap, nanti kalau ngalam nanti bacaannya dibolak balik jungkir malik nanti. Nah ya, begitu juga dengan huruf hijaiyah ini, nah, bacanya kalau dibaca dari belakang itu nggak cocok, nanti nggak pas ya, ingat dari kanan ke kiri. Nah ini ada huruf apa, bu, ti, ka, ini huruf kelas 1 A-nya, bu, ti, ka, pinter. Nah mas, walaupun tulisannya dari kanan ke kiri, tapi kalau tulisan abjadnya tetap dari kiri ke kanan, nggak boleh dari sini ke situ, sini dari bacanya dari kaki bu nanti. Nah selanjutnya, nah kalau bacaannya alika, tulisannya Arabnya bagaimana, dari sini itu ada alif, seret, terus lam, seret, kita harokat bawahnya seret, terus kaf, seret, 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 coba. Nah ya kan, bener, alika, pinter. Nah saya ingat-ingat ya cara
membaca dan menggabungkan bacaannya tadi. Ya, Rudi makanya coba. Tadi ada harokat yang di atas ini, namanya harokat apa? Harokat fathah. Bunyinya A. Kalau harokat di bawah, ini namanya harokat apa tadi? Kasro. Pinter, bunyinya I. Kalau yang di atas ini ada harokat apa? Harokat domah, bunyinya Bu. Pinter ya, ingat-ingat ya. Nah, setelah kalian sudah belajar ini, nah selanjutnya yaitu kita mencoba mengerjakan. Di sini kalian bisa di pause videonya, bisa ditulis. Nah, nomor 1, 2 ini contoh. Jadi cuma kalian ngerjakan nomor 3, 4, 5, 6, 7, ada 3 soal. Nah, contoh ini nomor 1. Majidah. Tulisnya gimana? Dari kanan dulu. Ma seperti ini, dikasih harapan fathah. Jim dikasih harakat kasroh, bunyinya Ji. Dal dikasih harakat fathah, jadi da. Majidah. Seperti itu anak-anak ya. Nanti yang di bawah juga gitu. Karimu ditulis. Ka gimana tulisannya? Ri gimana tulisannya? Mu gimana tulisannya ya? Dikerjakan sendiri. Mamanya boleh mendampingi tapi nggak boleh dibantu ya. Kalau salah boleh diarahkan ya. Nah, nomor 2 contoh ini ya. Kalau tadi ini kan tulisan abjadnya dulu baru tulisan hijaiyahnya. Nah, sekarang ini tulisan hijaiyahnya. Bacaannya gimana? Nah, ini ada huruf apa ini? Wu, Ju, Di. Ketika ditulis tulisan abjad biasa Wu, Ju, Di. Begitu juga dengan nomor 3, 4, 5, 6 ya. Paham anak-anak ya? Paham tuh? Paham. Semoga apa yang telah kita pelajari tadi bermanfaat. Jangan lupa ini dikerjakan. Nanti ketika masuk hari apa Rabu depan, harus dicek ya, di bukunya masing-masing, harus dilihat bagaimana kerjaan kalian. Ya, harus dicek nanti. Atau kalau sudah bisa dikirim di WA Pak juga boleh, nggak apa-apa. Nah, lebih daripada nanti mungkin merepotkan orang tuanya, ketika hari masuk saja juga apa-apa ya. Nanti dikoreksi ketika masuk ya. Selamat mengerjakan, dikerjakan sebisa mungkin. Sekian dari Pak Rudi. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.